Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan mukhtasar Sahih Muslim ya. Bab fi man la yuaddi az-zakah. Bab tentang orang yang tidak membayar zakat. Hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Kita terjemahkan sedikit-sedikit karena panjang ya. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pemilik emas, tidak pula pemilik perak yang tidak mengeluarkan haknya, yaitu zakat, kecuali apabila hari kiamat maka emas dan perak itu suffihat lahu safaih, itu dijadikan setrikaan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu kemudian dipanaskan dalam neraka jahannam. Fa yuqwa biha jambuhu wa jaminuhu wa dhahruhu, lalu disetrikakanlah jambuhu, rusuknya, wajabinuhu, dan jidatnya, wadahruhu, dan punggungnya. Kullama baradat wa'idat lahu, setiap kali setrikaannya itu dingin, maka kembali dipanaskan lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada suatu hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Sampai diputuskan antara hamba, lalu diperlihatkan jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Qila ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, fal ibil. Bagaimana dengan unta? Qala wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma birdiha illa idza kana yawmul qiyamah buthiha laha biqa'in qarqar aw farma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Tidak ada pemilik unta yang tidak melaksanakan haknya, tidak membayarkan zakatnya. Dan di antara hak unta adalah, kata beliau, yaitu memberikan susunya di hari ia minum. Maksudnya gimana? Kata para ulama, kebiasaan orang Arab terdahulu, ya, unta itu biasanya kan dia minum sekitar 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Nah, ketika dia minum, biasanya itu sambil susunya dikeluarin, Pak. Nah, di saat itulah orang-orang fakir miskin pada datang, ya, berharap supaya dikasih apa? Susu dari unta tersebut, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa di hari itu mereka harus memberikan susu itu kepada apa? Fakir miskin yang berhak, sebagiannya. Maka kalau tidak dilaksanakan haknya itu, kecuali pada hari kiamat nanti, ya, maka akan dijadikan di sebuah tempat yang luas, ya, di mana ia lebih untanya lebih besar lagi daripada di dunia, ya. Tidak kehilangan satu unta pun, di mana setiap unta itu akan menginjaknya dengan akhfafiha, dengan kuku-kukunya, dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Setiap kali, ya, telah selesai sampai akhirnya, balik lagi ke yang pertama. Terus demikian, ya, dalam satu hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Sampai diputuskan antara hamba-hambanya, dan ia pun melihat, ya, jalannya apakah ia ke surga atau ke neraka. Artinya ini di padang mahsyar. Di padang mahsyar, sebelum diputuskan ataukah akan ia ke surga atau ke neraka, sudah disiksa oleh, ya, unta-untanya tersebut. Qila ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Lalu kemudian ditanya lagi, hai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Kalau wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah buthiha laha biqa'in qarqar la yafqidu minha syai'an laysa fiha aqsa wala jalha wala abba tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi'adlafiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yuqta bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Tidaklah, ya, pemilik sapi ataupun kambing yang tidak dikeluarkan padanya haknya, kecuali kata Rasulullah SAW akan dijadikan ia di tempat yang luas, ya. Qa itu artinya tempat yang luas, kor juga samanya maknanya sama, Pak, di tempat yang luas, ya. Tidak kehilangan sedikit pun dari sapi dan kambingnya.
Laisa fiha aqsa, tidak ada padanya yang tanduknya itu melingkar. Aqsa itu artinya melingkar. Tapi tanduknya apa? Lurus gitu, Pak. Iya. Wala jalha, tidak pula jalha. Jalha itu artinya enggak punya tanduk. Jalha artinya tidak punya tanduk. Wala abba, tidak pula tanduknya patah. Artinya sapi dan unta, kambingnya itu tanduknya dijadikan oleh Allah ya lurus begitu, Pak. Ya, untuk supaya bisa menyiksa si pemiliknya itu. Tampahuhu biquruniha, dia menanduknya dengan tanduknya itu. Wa tata'uhu bi adlafiha, dan menginjaknya dengan kakinya. Kullama marru alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Apabila telah selesai sampai terakhir, kembali lagi kepada yang pertama. Terus demikian di suatu hari yang panjangnya sama dengan 50.000 tahun, sampai diputuskan di antara hamba-hambanya, dan ia pun melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Qila ya Rasulullah fal khayl. Lalu kemudian Rasul ditanya, lalu bagaimana dengan dengan kuda? Ya. Maka Rasul bersabda, al-khailu thalathah. Kuda itu ada 3. Di sini Nabi tidak menyebutkan ancaman, Pak. Kenapa? Karena kuda itu tidak ada zakatnya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Laisa 'alal 'abdi fi farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban atas seorang hamba pada kudanya itu sedekah. Jadi kuda itu tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali kata jumhur kalau itu diperjualbelikan buat jualan, maka dikeluarkan padanya zakat jual, ya, perdagangan. Kata Rasul, al-khailu thalathah. Kuda itu ada 3. Hiya li rajulin wizrun. Ada kuda yang menjadi dosa. Wa hiya li rajulin sitrun. Ada kuda yang menjadi sitr, penutup kekurangannya. Wa hiya li rajulin ajrun. Ada lagi kuda yang menjadi pahala baginya. Fa'amal lati hiya lahu wizrun farajulun rabataha riya'an wa fakhran wa niwa'an ala ahli Islam. Adapun kuda yang menjadi dosa, itu orang yang memiliki kuda hanya karena riya, wa fakhran, dan berbangga-bangga, wa niwa'an ala ahli Islam, dan memusuhi ahli Islam. Ya. Fahiya lahu wizrun, maka kuda itu menjadi dosa buat dia. Wa amallati hiya lahu sitrun. Adapun kuda yang menjadi sitr, penutup kekurangannya. Wa rajulun rabataha fi sabilillah. Thumma lam yansa haqqallah fi dhuhuriha wala riqabiha fahiya lahu sitrun. Yaitu seseorang yang mengikat kudanya di jalan Allah dan ia tidak melupakan hak Allah pada kudanya tersebut, pada tunggangan kuda tersebut, maka itu menjadi sitrun. Amallati hiya lahu ajrun. Adapun kuda yang pahala, farajulun rabataha fi sabilillah li ahli Islam fi marjin wa rawdah. Yaitu orang yang mengikat kudanya di jalan Allah untuk ahli Islam, maksudnya diwakafkan. Ya. Fi marjin wa rawdah. Marj artinya kebun, rawdah artinya taman. Ya. Artinya di sebuah tempat yang luas, yang kebun, di situ banyak pepohonannya,
ya, di mana memang tempat menggembala di situ, ya. Fama akalat min dzalikal marji aw ar-rawdah min syai'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanat. Tidaklah kuda itu memakan dari tanaman-tanaman yang ada di kebun ataupun di taman itu, kecuali akan ditulis untuknya, ya, sejumlah yang ia makan ditulis sebagai kebaikan. Artinya semua yang dimakan oleh kuda tersebut, Pak, itu jadi pahala buat dia. Wa kutiba lahu adada arwathiha wa abwaliha hasanat. Ditulis juga, Pak, sejumlah kotorannya dan air kencingnya sebagai kebaikan. Subhanallah. Ya. La tawala taqta'u tiwalaha fastannat syarafan aw syarafain illa kataballahu lahu adada athariha wa arwathiha hasanat. Dan tidaklah diputuskan tiwalaha itu artinya tambang untuk mengikat kuda. Biasanya kan kuda diikat, ya. Nah, kalau mau dilepaskan diputus tambangnya itu, dilepaskan gitu. Tidaklah diputus, ya, talinya. Istannat artinya lari. Ya, syarafan au syarafain. Artinya dia pergi, Pak, ya, karena dibebaskan begitu, sehingga menuju bukit atau dua bukit. Syaraf itu tempat yang tinggi. Kecuali Allah tuliskan untuknya sejumlah sesuai dengan jumlah bekasnya. Athari itu artinya bekas tapak kudanya, Pak. Wa arwathiha, dan kotorannya. Sejumlah itu ditulis sebagai kebaikan. Wala marra biha sahibuha ala nahrin fasharibat minhu. Wala yuridu an yasqiyaha illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanat. Dan tidaklah pemiliknya melewati bersama kudanya itu, melewati sungai, lalu kuda itu minum, dan tidak pula dia ingin memberinya minum kepada kudanya kecuali Allah tuliskan untuknya sejumlah air yang diminum oleh kuda tersebut sebagai kebaikan. Qila ya Rasulullah, fal humur. Oh, Rasulullah ditanya, bagaimana dengan humur, keledai? Ya. Qal ma unzila alayya fil humur syai'. Tidak diturunkan kepadaku tentang zakat keledai. Tidak ada, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadhil ayah al-fadhah al-jami'ah. Kecuali satu ayat ini yang satu-satunya tapi mencakup, ya, makna-makna yang luas. Itu Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun itu sebesar biji dzarrah, ya, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Hadis ini menunjukkan, ya, ancaman berat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena di situ Nabi SAW memberikan ancaman. Adapun kalau uang itu, harta itu berbentuk uang, ya, berupa emas, perak, maka itu akan dijadikan setrikaan. Kalau itu berbentuk unta, maka unta itu akan menginjak-injaknya. Demikian pula sapi dan kambing. Ya. Bagaimana dengan tanaman? Hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW tidak memberitahu bagaimana adabnya. Yang jelas, saudaraku seiman,
orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu akan diancam oleh Allah, diazab pada hari kiamat nanti. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu wajib bagi pemilik harta untuk memperhatikan hartanya, untuk ia keluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syaratnya, yaitu nisab dan haul. Adapun mereka yang tidak punya harta, ya alhamdulillah terbebas dari kewajiban apa? Zakat. Hadis ini kita ambil faedah keutamaan khayl, kuda. Karena kuda itu yang pertama tidak dikeluarkan padanya zakat dan tidak ada zakatnya. Dan kuda itu, akhwal Islam, saudaraku seiman, kata Rasulullah SAW, ya, barokah. Dalam hadis disebutkan bahwa kuda itu dijadikan di bagian atas kepalanya nasiyah. Nasiyah itu artinya, kalau orang itu di sini nih Pak, bagian tengah kepalanya apa nih? Ubun-ubun ya. Artinya di ubun-ubun kuda itu Allah jadikan padanya kebaikan dan barokah. Ya, sampai hari kiamat, Masya Allah. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam bahwa orang yang memiliki kendaraan ataupun kuda, maka tergantung tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk ria, maka itu hanya akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Ya, seperti antum misalnya beli mobil yang mewah, tujuannya untuk apa? Kalau beli mobil mewah hanya untuk berbangga-bangga, ria, pengen kelihatan nih, saya nih punya mobil mewah, wallah itu ya akhi musibah. Itu hanya akan memasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau misalnya antum beli mobil tujuannya untuk diwakafkan dalam kebaikan, misalnya untuk ambulan kayak, atau untuk ya membantu fakir miskin ataupun yang lainnya, Masya Allah. Ya, sampai di semua dalam hadis ini, kuda yang diwakafkan untuk ahli Islam di jalan Allah, setiap yang dia makan jadi pahala, setiap kotoran yang keluar jadi pahala. Iya. Kalau dia berjalan, setiap langkah kakinya pahala. Bayangkan, subhanallah. Kalau dia minum di sungai, maka pahala itu ya sejumlah air yang dia minum. Subhanallah ya akhwal Islam. Maka kalau antum punya duit lebih, antum bisa beli mobil atau beli kendaraan, antum wakafkan. Ya, setiap bensin yang dibelikan itu dapat pahalanya antum. Ya, ketika dibawa jalan bannya kan muter Pak, setiap putarannya itu dapat pahala antum. Masya Allah. Faedah selanjutnya akhwal Islam, hadis ini menunjukkan at-targhib fi amali kulli khair mahma qalla hajmu aw khafa waznuhu. Anjuran untuk mengamalkan kebaikan sekecil apapun. Karena Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan diberikan balasan. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun pasti akan diberikan oleh Allah balasan. Maka dari itu Pak, jangan pernah kita meremehkan kebaikan dan jangan pernah kita meremehkan keburukan. Berapa banyak kebaikan yang kecil dianggap remeh, justru itu sebab dia masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku Isra Mi'raj, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Ya.
Ketika aku Isra Mi'raj, kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang laki-laki bolak-balik mondar-mandir di surga. Gara-gara apa coba Pak? Digusnin amatoha anit tariq. Hanya karena ranting yang mengganggu orang di jalan disingkirkan. Gara-gara itu dia masuk surga. Subhanallah. Maka dari itulah Rasulullah SAW sabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan. Iya. Demikian pula keburukan pun jangan diremehkan, Pak. Bisa jadi keburukan yang kecil yang kita remehkan itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ya, kata Rasulullah SAW, ya, man takallama bi kalimatin min sakhatillah, siapa yang berbicara dengan kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara dia menganggapnya remeh, kecil, maka itu akan menjadi penyebab dia masuk neraka 70 tahun lamanya. Musibah akal Islam, saudaraku seiman. Makanya jangan kita menganggap remeh kejahatan atau dosa sekecil apapun. Di sini menunjukkan ya akal Islam bahwa zakat itu bersifat tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Menunggu dalil, menunggu perintah dari siapa? Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana dengan keledai, kata Rasulullah, Allah tidak menurunkan wahyunya kepadaku tentang keledai. Artinya tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan zakat itu Pak bersifat tauqifiyah. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa zakat itu ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu artinya dari satu sisi dia adalah pensyariatan dari Allah dan harus menunggu perintah. Tapi dari satu sisi lain, ia adalah berhubungan dengan kebiasaan kehidupan manusia. Nah, ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah ini Pak, berlaku padanya qiyas. Berlaku padanya apa? Qiyas. Beda dengan ibadah yang sifatnya mahdhah, murni. Sulit untuk diketahui kita ilatnya apa, sehingga untuk dikiaskan susah. Contoh ibadah mahdhah Bapak, sholat, jumlah rakaatnya itu kan kita nggak tahu. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Kita nggak bisa kiaskan, nggak bisa. Kenapa dimulai dengan takbiratul ihram? Kenapa berdiri dulu, kemudian ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud? Hanya Allah yang Maha tahu. Itu kita tidak tahu ilatnya, namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah sulit untuk dikiaskan. Karena syarat kias itu kan harus tahu ilatnya. Harus tahu apa? Ilatnya. Ya, paling dalam sholat yang ada seringnya Pak digunakan kias syabah, keserupaan. Contoh misalnya, kalau antum witir 3 rakaat, duduknya tawaruk apa iftirash, nggak ada dalilnya. Paham tidak Pak? Nah, para ulama mengkiaskan dengan sholat 2 rakaat karena sama-sama punya satu tahiyat. Nah, keserupaannya apa di situ? Sama-sama satu tahiyat, maka disamakan karena ada keserupaan. Iya. Nah, kalau ibadah ghairu mahdhah itu bisa diketahui ilatnya, Pak. Seperti misalnya zakat emas dan perak. Apa ilatnya? Kata para ulama, ilatnya samaniyah, harga. Berarti kalau ilatnya sudah diketahui, dikiaskan kepada zakat emas dan perak, sesuatu yang memiliki harga seperti uang. Uang
wajib dikeluarkan padanya apa? Zakat. Loh kan uang nggak ada dalilnya. Ya dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada, tapi dalil qiyas. Dalil apa? Qiyas. Akhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana tentang keledai? Kata Rasulullah, Allah tidak turunkan kepadaku. Iya, tentang keledai. Artinya tidak ada zakatnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya tidak boleh Pak, seseorang mewajibkan zakat tanpa dalil. Siapa yang mengatakan wajib zakat pribadi misalnya 20%, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Hadis berikutnya, bab fil kanizin wa taghlidh alaihim. Bab tentang orang yang kanizin itu yang memendam harta. Ya. Wa taghlidh alaihim, dan ancaman yang keras buat mereka. Maksudnya yaitu orang yang menyimpan harta Pak, tapi tidak mengeluarkan padanya apa? Zakatnya. Yang ditunjukkan firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Sesungguhnya orang-orang yang memendam harta mereka berupa emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Pada hari, kata Allah, emas dan perak itu dipanaskan di dalam api neraka, lalu disetrikakan ke rusuk mereka, jidat mereka dan punggung mereka, sambil dikatakan inilah hasil dari yang kalian tumpuk-tumpuk. Ya. Dari Al-Ahnaf bin Qais ia berkata, kuntu fi nafarin min Quraisy famar Abu Dzarrin wa huwa yaqul bashir al-kanizin bikayyin fi dhuhurihim yakhruju min junubihim wa bikayyin min qibali aqfaihim yakhruju min jibahihim. Qala thumma tanaha faqa'ad. Qala faqultu man hadha? Qalu hadha Abu Dzar. Qala faqumtu ilaihi faqultu ma syai'un sami'tuka taqul Qubail? Qala ma qultu illa syai'an qad sami'tuhu min nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ma taqulu fi hadha al-'ata'? Qala khudhu fa inna fihi al-yawm ma'unah fa idza kana thamanan lidinika fada'hu. Dari Al-Ahnaf bin Qais ia berkata, aku berada pada rombongan Quraisy. Lalu lewatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beliau berkata, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya dengan setrikaan pada punggung mereka yang akan keluar di rusuk mereka, dan setrikaan di leher mereka yang akan keluar di jidat mereka. Kemudian Abu Dzar pun menjauh dan duduk. Kemudian aku berkata, ya, siapa dia? Mereka berkata, itu Abu Dzar. Kemudian aku berdiri kepadanya dan aku berkata, apa sesuatu yang aku dengar dari engkau tadi barusan? Kata Abu Dzar, aku tidak menyampaikan kecuali yang aku dengar langsung dari Nabi mereka. Artinya Abu Dzar mengatakan bahwa itu yang aku langsung dengar dari Rasulullah SAW. Kata Al-Ahnaf,
Lalu bagaimana pendapatmu tentang pemberian ini? Maksudnya pemberian dari penguasa. Ya. Kata Abu Dzar, ambil aja. Karena pada hari ini bisa menjadi ma'unah. Ma'unah itu artinya bantuan untuk kehidupan. Fa idza kana thaman lidinik fada'hu. Tapi kalau pemberian penguasa itu menjadi harga untuk agamamu, maksudnya kata para ulama, gara-gara dikasih penguasa kita akhirnya malah tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, gara-gara dikasih fulus. Itu artinya jadi harga buat agama kita. Akhirnya rusak agama kita gara-gara dikasih apa? Fulus itu. Kata beliau, kalau seperti itu tinggalkan. Artinya jangan diambil. Di sini akhi kita ambil faidah. Yaitu balasan buat mereka yang menumpuk-numpuk harta. Dan Abu Dzar, Pak, memahami ayat itu secara mutlak begitu. Abu Dzar pemahamannya ya, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, menumpuk harta secara mutlak nggak boleh. Ya, pokoknya menurut Abu Dzar menabung tuh nggak boleh. Namun sudah saya sampaikan itu pendapat pribadi siapa? Abu Dzar yang diselisih oleh para sahabat semuanya, Pak. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat tadi, walladzina yaknizuna dzahaba, kata Imam Al-Mujahid apa? Al-kanzu idza lam yu'ta zakatuhu. Disebut menumpuk-numpuk itu kanz kalau tidak dikeluarkan padanya zakat. Adapun kalau dikeluarkan zakatnya falaisa bikanzin, maka itu tidak termasuk menumpuk-numpuk harta. Artinya menabung duit, antum menabung duitnya. Boleh enggak? Boleh, tapi dengan satu syarat, dikeluarkan padanya apa? Zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itulah yang dimaksud oleh ayat kanz namanya, Pak. Yang pelakunya terancam akan disetrika nanti pada hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa pemberian dari penguasa itu halal, boleh kita ambil, kecuali itu bisa merusak agama kita. Iya. Kecuali itu bisa merusak agama kita. Makanya pernah Rasulullah SAW memberi harta kepada Umar. Kata Umar apa, Pak? Berikan kepada orang yang lebih fakir dariku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, idza ataita minal ya al-mal, ya, kalau kamu idza ata ilaikal mal minhum au kama qal, kalau datang harta kepada kamu dari mereka, dari penguasa maksudnya, Pak, fatamawalhu, ya, ambil saja, jadikan dia sebagai apa? Harta ini buat kamu itu. Ya. Maka dari itu pemberian penguasa kepada rakyatnya halal. Kecuali kalau kita ngarep-ngarep, Pak. Kalau kita ngarep-ngarep malah jadi tidak baik. Sebab kalau kita ngarep-ngarep pengen dikasih, dikhawatirkan akan menjadi rusak agama kita. Iya. Bab al-amri bi'irda'il musaddiqin. Bab perintah untuk meridhokan al-musaddiq. Al-musaddiq itu artinya orang yang ditugaskan oleh pemimpin untuk mengambil zakat suatu kaum. Orang yang ditugaskan oleh pemimpin untuk mengambil zakat suatu kaum. Itu namanya apa? Musaddiq. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa nasu minal a'rab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa qalu inna nasan minal musaddiqina ya'tunana fayadhimunana. Qala faqala Rasulullah SAW ardu musaddiqikum. Qala Jarir ma sadara anni musaddiqun mundu sami'tu hadha min Rasulullah SAW illa wa huwa anni radin. Dari Jarir bin Abdullah ia berkata, datang orang-orang Arab Badui. Al-Arab itu Arab Badui, Pak, yang hidup mereka berpindah-pindah. Dan biasanya Pak, orang Arab Badui itu peliharaan kambingnya, untanya itu banyak, Pak. Orang Arab Badui itu, ya. Mereka hidup di padang pasir, orang Arab Badui itu. Datang beberapa orang dari Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil zakat kami. Mereka datang kepada kami dan mereka menzolimi kami, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ardu musaddiqikum, ridhokan pengambil zakat kalian itu. Artinya jadikan dia ridho. Ya, apa maksudnya, Pak? Artinya kalau ada orang yang mengambil zakat dan dia memang utusan dari pemimpin, ya, penguasa, kita harus membuat dia ridho, Pak. Kata para ulama, ini kalau dia mengambil sesuai dengan hak. Sesuai dengan apa? Dengan hak. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Datang orang Arab Badui lalu berkata, wahai Rasulullah, ada beberapa orang yang datang mau mengambil zakat dan mereka datang kepada kami dan menzolimi kami. Ya, kata-kata menzolimi kami itu maksudnya gimana? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, orang Arab Badui itu tidak faham karena kebodohan mereka. Mereka mengira, ya, kalau harta mereka diambil zakatnya dianggap zolim. Paham tidak, Pak? Karena orang-orang Arab Badui kan bodoh rata-rata. Dan Allah mengatakan tentang orang Arab Badui itu, la arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Arab Badui itu, ya, mereka paling keras kemunafikannya. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi orang Arab Badui mengatakan mereka datang kepada kami dan menzolimi kami dengan mengambil apa? Zakat tersebut. Padahal dia sudah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat mereka, berupa zakat unta ataupun kambing, ya. Maka mendengar itu Rasulullah bersabda, ardu musaddiqikum, ridhokan, ya, yang mengambil zakat kalian itu. Artinya jadikan mereka ridho. Berkata Jarir, itu Jarir bin Abdullah, tidak ada seorang pun musaddiq yang mengambil zakat dari ia kepadaku, lalu ia pergi, kecuali ia ridho kepadaku semenjak aku mendengar hadis ini, kata Jarir. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah, pemimpin kaum muslimin berhak untuk menarik zakat, ya, dari rakyatnya. Jadi pemasukan untuk negara itu ya berupa zakat, bukan apa? Bukan pajak. Pajak dalam Islam haram, Pak. Ya. Hadis ini menunjukkan, Pak, wajibnya meridhokan orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Artinya kita berbuat baik sama dia. Kenapa Rasulullah SAW di sini memerintahkan ardu musaddiqikum? Bab ad-du'a liman ata bisadaqatih. Bab mendoakan orang yang datang membawa sedekahnya.
artinya zakat. An Abdullah bin Abi Aufa qala kana Rasulullah idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim. Fa atahu Abi ya Abu Aufa bi sadaqatihi fa qala Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Dari Abdullah bin Abi Aufa ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila datang kepadanya suatu kaum membawa sedekahnya, maka Rasulullah berdoa, Allahumma salli alaihim, ya Allah bersalawatlah untuk mereka. Apa makna salawat Allah kepada hambanya, Pak? Ya? Apa makna salawat Allah untuk hambanya? Itu pujian. Kata para ulama, salawat Allah untuk hambanya yaitu tsana, pujian. Ya. Lalu ayahku yaitu Abu Aufa datang dengan membawa sedekahnya, zakatnya. Lalu Rasulullah bersabda, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah bersalawatlah untuk keluarga Abu Aufa. Nah, di sini menunjukkan, Pak, disyariatkan mendoakan orang yang bayar zakat. Kalau antum misalnya punya badan zakat ya. Apa badan zakat itu di Indonesia namanya? ZIS ya. Zakat infak sedekah. Kemudian ada orang datang mau ngasih zakat, doakan itu. Allahumma shalli ala ya fulan misalnya. Iya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah juga. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta mereka sedekah, itu zakat yang akan mensucikan harta mereka, dan doakan mereka. Disuruh doakan. Hadis ini menunjukkan, Pak, dalam menerima zakat tuh nggak ada ijab kabul, yang ada doa aja, ya. Nggak ada misalnya datang, saya terima zakat Anda sekian, yang ngasih zakatnya berkata saya berikan zakat. Nggak ada. Ijab kabul tuh hanya ada dalam jual beli. Adapun dalam penerimaan zakat nggak ada ijab kabul. Yang ada itu cuma mendoakan saja, ya. Makanya ketika dalam hadis ini, ketika suatu kaum datang membawa zakatnya, Rasulullah SAW hanya mengatakan apa? Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, bersalawatlah atas mereka. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab i'ta' man yukhafu ala imanihi. Bab memberikan zakat kepada orang yang dikhawatirkan keimanannya. Artinya mu'alaf, sedang ditaklif hatinya, Pak, untuk dikuatkan keimanannya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah SAW qasman wa qultu ya Rasulullah a'ti fulanan fa innahu mu'min. Faqala Nabi SAW, "Ahu muslim." Udah masuk isya belum? Udah. Fadhal. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah